Apa kabar? Jumpa kembali dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat selalu ya. Kuat semangat mendapat berkat. Dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, dan tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati, juga mendapatkan keajaiban yang nyata. Membuka pintu rizki yang tertutup. Membuka pintu rizki yang tertutup. Tentunya ada caranya dan ada jalannya, karena setiap sesuatu itu memiliki cara dan jalan tersendiri. Yang mesti dipahami adalah bahwa rizki itu sudah ada ketentuannya, kan gitu. Dan kita itu menerima rizki sudah ada bagian-bagiannya, kan begitu. Seperti umur ya, jodoh, maut, rizki, naas dan beruntung, kan itu sudah ada ketentuannya dan sudah ada bagian-bagiannya. Yang mana itu semua tinggal kita mungkin bisa dengan kata menanti, mungkin bisa dengan kata menjemput, mungkin bisa dengan kata mencari. Sebenarnya sama saja. Walaupun terlihat berbeda katanya, ya sama saja begitu. Yang penting kita memahaminya. Nah, itu dulu yang perlu dipahami. Ya ini ke saya saja, ke saya sendiri. Ketika kita sudah memahami itu, memahami pertama ada bagiannya, yang kedua ada jalan dan caranya, maka pikiran dan hati itu tidak usah gundah gulana. Tenang saja. Tapi tenang bukan berarti tidak berusaha, karena berusaha dan ikhtiar itu adalah wujud rasa syukur. Nah, sehingga kuncinya untuk membuka pintu rezeki yang tertutup adalah yang pertama bersyukur. Begitu saja. Bersyukur. Semakin kita bersyukur, rezeki itu akan semakin bertambah. Ya tidak perlu dibilang-bilang bersyukur, karena bersyukur itu ada yang bersyukur dengan perbuatan, ada yang dengan ucapan, ada yang dengan hati, kan gitu ya. Mau dibilang-bilang nggak apa-apa kalau hati kita sudah kuat untuk itu. Nah itulah rizki ya. Pertama itu bersyukur dulu. Ini sehubungan ada pertanyaan saja ya. Pertanyaan saya coba jawab dengan yang saya bisa dan saya pahami. Mungkin bisa salah atau bisa benar. Ambil saja yang menurut Anda benar gitu. Yang salahnya jangan. Yang pertama ya rajin-rajinlah bersyukur dengan apa yang kita miliki. Nah, adapun wujudnya rasa syukur itu adalah mengolah potensi diri. Mengolah potensi yang ada di dalam diri. Itu salah satu wujud syukur. Caranya, pikiran pakai untuk berpikir, hati pakai untuk merasakan. Jangan sampai kita tuh jadi yang tidak uyahan, tidak bergaram. Jadi maksud tidak bergaram itu jadi nggak ada rasa. Hidup tuh nggak ada rasa. Dengan orang lain nggak pakai perasaan. Padahal ada saatnya kita tuh memakai perasaan, memiliki empati, memiliki simpati, memiliki empati. Kalau empati kan lebih tinggi dari simpati ya, merasakan apa yang dirasakan, itu kan empati ya. Ketika orang berduka ya kita merasakan, ketika orang lapar kita merasakan, itu kita beri. Nah itu kan sebenarnya salah satu rasa syukur. Memberi itu sebenarnya menerima, karena memberi itu bersyukur, artinya dia menerima, kan gitu. Betul tidak? Pergunakan anggota-anggota badan kita diolah ya untuk bekerja, belajar ya, untuk terus memahami kehidupan. Nah itu
Nah, yang pertama itu bersyukur, kuncinya itu dulu. Dan ketika rezeki itu sudah bagian kita, ya tidak akan ada yang menghalangi, kan gitu. Tidak akan siapapun yang bisa menghalangi ketika itu sudah menjadi bagian kita. Oh, ada katanya saya terhalang nih rezekinya. Ya mungkin bisa jadi terhalang rezekinya. Mungkin oleh sebab perbuatan kita, keteledoran diri. Nah, itu ambil saja hikmahnya. Ada sebab, kan kita tuh tempat kesalahan ya, namanya manusia pasti akan selalu ada salah. Nah, itu kan jadi suatu kewajaran, tapi kita perlu memperbaikinya. Nggak bisa kita memperbaiki secara langsung jadi benar, tidak akan melebihi benar itu kita tuh ya. Mungkin hanya mencapainya sedikit. Nah gitu. Yang pertama bersyukur ya, ketika kita terhalang rezeki mungkin bisa jadi oleh kita, bisa jadi. Nah, bagaimana kalau terhalangnya rezeki itu oleh orang lain? Bagaimana? Ya tinggal dibuka saja. Mungkin ada yang iri dengki, ya bisa jadi, namanya manusia memiliki ada sifat itu misalkan, dan sifat itu nembak ke kita ya, sifat itu bisa jadi hancur kita tuh dengan iri dengki. Makanya ketika kita misalkan merasa ada sesuatu yang ganjil, nah itu kita tinggal koreksi diri saja. Mungkin adalah, pasti tidak akan dipungkiri, kita tuh ada perasaan walaupun di positif thinking kan, di pemikiran yang tidak negatif, tapi ada perasaan tuh kita tuh, wah ini kayaknya ada orang yang jahil nih, kadang gitu ya. Padahal misalkan kita nggak tahu atau bahkan tidak ada, pasti ada bisikan-bisikan gitulah, namanya manusia ya. Nah, yang pertama ketika ada bisikan gitu, kita coba dulu menetralisirnya. Menetralisir diri sebelum menetralisir tempat. Nah, gitu ya. Kita suka pengen langsung menetralisir tempat nih. Mestinya menurut saya menetralisir diri dulu. Diri kita. Nah, baru menetralisir tempat. Jadi menetralisir pikiran kita, menetralisir hati kita, menetralisir perbuatan kita, mungkin gitu ya. Nah, baru menetralisir tempat. Yaitu bisa saja atau boleh-boleh saja misalkan menetralisir tempat itu bagus ya. Namanya ikhtiar. Pakai garam gitu ya. Ngarah uyahan kalau silokannya gitu. Agar kita tuh mendapat berkah uyahan, kan kita hidup pasti mengandung garam ya. Ya, betul tidak? Makanya garam itu sangat penting bagi kehidupan. Uyah itu sangat penting bagi kehidupan. Uyah bisa dimaknai dengan makna sebenarnya, bisa dimaknai dengan makna siloka, makna yang lain atau konotasi yang lain gitu ya. Hidup, makanya ada istilah hirup kudu uyahan kan gitu. Nah itu sesudah menetralisir diri, menetralisir tempat, usahakan. Ya seperti dengan cara nolak apa, penolak bala ya, kita bisa pasang di pintu ya, bisa, nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang penting menetralisir diri dulu, kemudian tempat itu bersih rajin bersih tempat itu, nanti kebuka sendiri rezekinya. Sesudah menetralisir diri itu langsung tempat. Makanya, nah yang kedua itu kan ketika yang pertama tadi bersyukur. Nah yang kedua itu
menetralisir diri cara membukanya. Jadi diawali dengan diri sendiri, diawali dengan diri sendiri dan dengan yang terdekat dengan kita ya, tempat kita. Misalkan kalau rumah kita gitu ya, ada jaring laba-laba ya dibersihkan, rumah kotor bersihkan. Itu seolah-olah bisa memancing kan, memancing kebaikan. Ketika kita melakukan kebagusan, memancing kebagusan, melakukan kebaikan, memancing kebaikan, melakukan kebersihan, memancing kebersihan. Kan gitu, karena kan kita takut ada yang dengki nih, iri dengki. Nah, pancing dengan kebaikan, nanti datanglah yang baik. Jangan pancing dengan keburukan, nanti kan takutnya datang yang buruk kan gitu ya. Mudah-mudahan dijauhkan. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, tetap bersilaturahmi, jangan sampai bermusuhan, karena hubungan rezeki yang kita yang kita pikirkan kan hubungannya dengan manusia lagi ya, hubungannya tuh ya seperti uang kan dengan manusia kan gitu, dipahami ya. Mungkin kalau hakikat ya kita sudah paham ya hakikat ya. Nah, hubungan kita dengan manusia perbaiki di situ. Coba menjalin silaturahmi. Nah,